Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kita yang kedua kali ini, saya akan membahas mengenai soal-soal, baik itu soal dari PDF, Word, maupun soal pilihan ganda. Setelah kita membuat materi, pastinya kita akan memberikan penugasan-penugasan kepada siswa. Nanti bisa berbentuk pertanyaan-pertanyaan IC atau pertanyaan yang bentuknya pilihan ganda atau ujian dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk membuatnya soal-soal itu kita klik create atau tanda plus ini, terus berikutnya akan muncul keterangan sama seperti ketika kita membuat materi tadi. Ada assignment, quiz assignment, question, material, reuse post, dan sebagainya. Untuk contoh pertanyaan yang akan saya bahas hari ini adalah bagaimana kita mengupload soal dalam bentuk PDF atau sudah kita buat di Word, misalnya seperti itu, baik itu pilihan ganda ataupun IC. Caranya yang kita klik adalah material. Berikutnya kita isi titel atau judulnya, misalnya kita isi soal bab 1 hakikat bangsa dan negara. Berikutnya di description, ini sebenarnya opsional, kita isi misalnya jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat, misalnya seperti itu. Terus berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengeklik add yang ada di bawah ini. Terus berikutnya, karena file yang saya buat itu bentuknya adalah Word yang sudah saya simpan di komputer, yang kita klik adalah file. Terus kita pilih browse, berikutnya kita pilih filenya ada di mana tempatnya. Kita klik seperti ini. Setelah itu akhirnya akan muncul file yang bentuknya Word seperti ini di tampilan kita. Selanjutnya yang harus kita lihat adalah yang ada di sebelah kanan. Di sini sudah muncul kelas 10 AKL 1. Terus untuk studennya atau muridnya itu sudah ditentukan di sini, tidak usah kita rubah. Terus berikutnya kita membuat topik untuk soal yang pertama ini. Misalnya di sini soal bab 1 hakikat bangsa dan negara. Setelah kita isi semua, langsung saja diklik post atau kirim. Dan tampilan berikutnya adalah seperti ini. Jadi letaknya soal yang baru saja kita buat itu berada di atasnya materi. Itu contoh membuat soal yang dari file yang kita simpan di laptop atau di HP ataupun di komputer. Berikutnya akan saya beri contoh mengupload soal yang dalam bentuk pilihan ganda dengan file PDF atau Word yang sudah jadi. Caranya yang pertama yaitu kita klik create atau tanda plus ini, kita pilih yang quiz assignment. Terus di atas kita isi judulnya, misalnya soal pilihan ganda bab 1 hakikat bangsa dan negara. Selanjutnya di instruction atau
keterangan yang ada di bawahnya kita isi, misalnya jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Terus yang harus kita lihat lagi adalah yang paling bawah. Kalau tadi soal sebelumnya itu lampiran, itu langsung diklik add, tapi kalau untuk contoh soal yang ini tidak kita klik yang add, tapi langsung saja kita klik blank quiz. Kita klik blank quiz, tampilannya adalah seperti ini. Yang harus kita lakukan yang pertama yaitu mengisi atau mengeklik pada blank quiz. Misalnya kita isi soal pilihan ganda bab 1, hakikat bangsa dan negara. Terus berikutnya, agar file yang kita simpan nanti namanya sama, langsung saja kita klik di atas di blank quiz ini ya. Kita copy judul yang sudah kita buat, kita taruh di atas, terus kita tempelkan. Terus berikutnya yang harus kita isi misalnya form description-nya. Misalnya saya kasih contoh KD 3.1, misalnya seperti itu. Berikutnya untuk menampilkan pertanyaan dan pilihan gandanya, kita klik untitled question. Kita klik, terus berikutnya kita lihat soal yang sudah jadi, yang dalam hal ini bentuknya itu adalah Word. Kita klik Word-nya, muncul seperti ini. Untuk membuat soal dengan pilihan ganda untuk angka dan ABC-nya itu tidak kita pakai. Jadi kita hilangkan terlebih dahulu. Misalnya seperti ini, kita hilangkan semuanya agar tidak muncul di form yang kita pakai nanti. Di sini nanti akan saya kasih contoh 5 soal. Oke, kita klik dulu pertanyaannya. Kita copy, terus kita buka lagi formatnya, kita paste di sini, kita tempelkan di sini. Berikutnya pilihan gandanya, kita buka lagi Word-nya, kita blok pilihannya, kita copy, kita buka lagi formatnya, diklik di option 1, terus berikutnya ditempel, di paste. Terus yang kita harus kerjakan berikutnya yaitu di sini, di sebelahnya ini ada beberapa pilihan untuk menjawab. Ada short answer, ada paragraf, ada multiple choice dan sebagainya. Karena kita soalnya adalah pilihan ganda, kita klik saja multiple choice. Terus kita lihat kuncinya. Kuncinya atau jawabannya itu apa? Kita lihat jawabnya adalah menetapkan. Kita klik di sini answer key, terus kita klik menetapkan. Berikutnya poinnya yang harus kita isi, karena soalnya rencananya nanti saya membuat 5 soal, berarti 1 poin itu nilainya adalah 20. Jadi kita isi 20. Terus berikutnya kita klik done. Terus yang wajib diisi di sini kita nyalakan. Untuk membuat soal yang kedua, kita klik tanda plus yang ada di atas ini, add question. Kita klik dengan cara yang sama, kita copy paste langsung dari Word. Kita buka Word-nya, soal yang kedua kita copy, kita buka format, kita masukkan ke question, kita tempelkan. Berikutnya kita buka lagi Word-nya, kita blok pilihan gandanya, kita copy, kita masukkan ke format, ditaruh di option
satu, terus kita tempel. Terus kita lihat di sini multiple choice sudah cocok. Terus kita pilih answer key untuk menjawab. Kita klik zona ekonomi eksklusif karena jawabannya adalah A. Terus kita klik dan kita nyalakan yang wajib diisi. Untuk soal yang ketiga langsung saja kita klik plus. Terus dengan cara yang sama kita buka Word lagi. Kita copy soalnya, terus kita buka lagi formatnya, kita tempel. Untuk pilihan gandanya langsung saja kita blok, terus kita copy, kita buka formatnya, dimasukkan ke option 1 dan seterusnya, kita paste di sini. Jawabannya harus kita isi juga. Memaksa. Oke. Di sini tadi sudah cocok. Ini kita isi 20, terus langsung saja dan. Seperti itu. Terus berikutnya untuk soal keempat kita klik plus, kita buka Word-nya, kita copy soalnya, kita buka lagi, copy paste, tempel. Terus berikutnya kita isi pilihan gandanya di option dengan cara mengeblok, di copy, dibuka formatnya, diklik di option 1, diklik tempel. Nah, jadi. Terus berikutnya kita isi kuncinya dengan cara mengeklik answer key, diklik pilihannya yaitu C, de facto dan de jure. Kita isi poinnya 20 poin per soal. Kita klik dan, terus berikutnya kita nyalakan yang wajib diisi. Ini soal yang keempat. Berikutnya untuk soal yang kelima, kita klik lagi plus. Berikutnya kita buka Word-nya, kita copy soalnya, kita paste di soal yang kelima. Terus berikut pilihannya kita blok, kita copy dan ditempel di option 1. Terus langsung saja di sini sudah cocok, multiple choice jenisnya, terus answer key-nya, kuncinya kita pilih yang D, Malaysia, Indonesia, Italia. Berikutnya kita isi poinnya 20. Kita klik dan. Oke, itu sudah ada 5 soal Bapak Ibu. Terus misalnya kita selanjutnya ingin mengirimkan soal yang sudah kita buat ini kepada siswa. Kita lihat saja dulu tampilannya seperti ini. Di preview terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke siswa. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk melihat apa ada yang salah atau tidak. Di sini sepertinya ada yang kurang. Di soal yang kedua ini poinnya masih kosong. Harus kita edit lagi dengan cara mengeklik yang tadi. Soal yang kedua kita klik, kita kasih poinnya kita isi, terus kita dan. Setelah kita menyelesaikan 5 soal ini, berikutnya kita bisa melihat temanya. Temanya di sini bentuknya atau warnanya adalah ungu. Nanti agar lebih menarik bisa kita olah lagi. Caranya dengan mengeklik customize themes. Terus di sini bisa kita pilih, misalnya saya pilih warna orange. Di bawah background colornya misalnya kita kasih yang orange-nya agak lebih tajam. Ini untuk merubah temanya. Terus berikutnya yang harus kita pilih adalah setting. Kita atur di setting ini
Terus kita lihat di sini. Yang pertama adalah general. General di sini adalah bagaimana kita nanti mengirimkan soal tersebut kepada siswa dengan cara collect email address atau yang lainnya. Karena kita nanti rencananya mengirimkan alamat saja, link alamat saja, jadi ini tidak usah kita centang. Terus yang berikutnya adalah yang harus dikerjakan oleh siswa itu satu kali atau beberapa kali. Karena untuk pengerjaan soal itu hanya satu kali saja sudah selesai, maka yang harus diklik adalah limit to one response, satu kali mengerjakan saja. Terus di bawahnya lagi ada responden can. Bagaimana nanti siswa itu bisa mengedit setelah dikirim atau bagaimana itu kini tidak usah kita centang ya. Langsung saja berikutnya kita isi presentation. Di sini ada show progress bar, shuffle question order. Di sini tidak usah kita centang. Terus yang perlu kita lihat lagi adalah quizzes. Di sini ada make this a quiz. Quiz option, ada release grade. Release grade-nya nanti bagaimana? Penilaiannya itu bagaimana? Segera setelah dikerjakan atau nanti tidak dimunculkan atau manual memunculkannya. Di sini tidak usah kita pilih karena sudah dikasih tanda setelah anak selesai mengerjakan itu langsung muncul nilainya. Terus kita save kalau sudah cocok semua. Terus kita kirimkan ke anak dengan cara mengirim atau mengiklik send. Ketika kita mengeklik send, akhirnya akan muncul seperti ini. Ada yang lewat email, ada yang lewat link dan sebagainya. Untuk contoh saya akan saya lewatkan link alamat dengan cara mengeklik link ini. Di sini akan muncul link yang panjang sekali. Untuk memendekkan biar lebih efektif itu bisa kita klik shorten URL. Di sini kita copy, terus nanti setelah kita copy bisa kita paste atau kita tempelkan di grup WA kelas kita. Jadi nanti anak-anak dengan link alamat yang sudah kita copy itu anak-anak langsung mengeklik, nanti otomatis langsung masuk ke Google Form dengan kelas yang sudah kita buat itu. Itu untuk membuat soal pilihan ganda yang dikirimkan lewat link alamat di grup WA. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana respon siswa kita terhadap soal yang sudah kita buat itu bisa diklik ini, responses, diklik, terus kita lihat di tanda hijau ini. Tanda hijau ini adalah nanti masuk ke Excel. Jadi data siswa yang sudah mengerjakan itu bisa kita lihat di sini. Dengan nilainya juga langsung bisa ketahuan di sini. Jadi kita tidak usah koreksi. Kita klik Excel ini, langsung saja kita tunggu dan kita klik open yang ada di sini. Nah, muncul seperti ini nanti tampilannya jawaban-jawaban siswa yang sudah mengirimkan ke link yang sudah kita berikan. Jadi di sini nanti muncul jawaban siswa, skornya berapa, jawabannya bagaimana, nanti di sini muncul semua. Bagaimana Bapak Ibu semuanya ketika kita membuat atau membuka Google Classroom, terus kita membuat kelas baru, kita mengupload materi, kita mengupload soal,
Gampang ya? Oke, selanjutnya kita lanjutkan, eh, kita buka stream atau forum dulu. Tadi di stream atau di forum di sini ada kelas kode. Nah, kelas kode ini fungsinya sama seperti link alamat. Ketika link alamat itu kita kasihkan ke siswa, maka siswa bisa langsung membuka Google Classroom dengan cara mengeklik link alamat itu. Tapi cara yang lain yaitu dengan menggunakan kode yang ada di Google Classroom. Dengan cara kode yang seperti ini yang sudah disiapkan oleh Google Classroom, kita klik, nanti akan muncul besar seperti ini agar mudah di copy. Kita blok saja untuk mengcopy, terus klik kanan, kita copy. Misalnya nanti kita akan mengkopinya ke grup WA langsung, sehingga anak-anak nanti tahu kode yang digunakan untuk masuk ke kelas mereka itu apa saja. Itu untuk mengasih kelas kode atau kode kelas yang ada di Google Classroom. Jadi ada dua cara, lewat kode kelas ini atau lewat copy invite link. Jadi seperti ini ada dua. Oke, itu Bapak Ibu untuk menginformasikan kelas yang kita buat, materi yang kita buat, soal yang kita buat kepada siswa. Jadi ada dua cara, menggunakan kelas kode atau kode kelas, juga bisa kita memberikan link alamat kepada siswa kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.